Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya pada kita. Kita doakan pula agar kepada yang tidak hadir Allah beri rahmat, amin. Dan kepada kita dan keluarga hendaknya kita bermohon selalu untuk mendapatkan ampunan Allah, amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk kita ke dalam mislut talak, perbuatan serupa talak berupa zihar. Az-zihar dari segi bahasa artinya punggung. Punggung. Lawannya butun, perut. Makanya ada kata-kata Arab zohir batin. Di Indonesia kan jadi lahir batin. Zihar walaupun dia di belakang letaknya, tapi dia itu yang kelihatan. Makanya disebut yang lahir, yang nampak. Yuzhiru atau zaharo artinya memperlihatkan. Diperlihatkan. Jadi selalu yang bagian punggung itu yang nampak. Batin, butun, perut yang tersembunyi. Maka disebut dengan butun. Makanya hubungan batin itu hubungan yang nggak kelihatan. Hubungan lahir kelihatan. Zihar dia punggung. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya yang bernada menyamakan istrinya dengan ibu kandung suami. Ya. Dengan lafal khusus dan tujuan khusus. Jadi saya ulangi, ucapan seorang suami pada istrinya yang makna di kalimatnya menyamakan istrinya itu dengan ibu kandung suami. Nah, para ulama sepakat tidak ada lagi kata-kata lain atau maksud lain terkecuali kata-kata ini. Anti alayya ka zahri ummi. Kata suami, anti alayya ka zahri ummi. Ini tulisannya Pak, kalau mau dicatat. Kamu bagiku sama alayya, bagi aku. Alaina bagi kami. Alaihim bagi mereka. Anti alayya, kamu bagiku ka zahri ummi, sama seperti punggung ibuku. Ya. Anti alayya ka zahri ummi. Kamu bagiku sama seperti punggung ibuku. Di zaman Rasulullah hidup dan sudah jadi nabi, Rasulullah masih mengalami masyarakatnya menggunakan zihar untuk menceraikan istri. Jadi ini kata-kata anti alayya ka zahri ummi yang para ulama bilang nggak ada kata-kata lain kalau zihar, hanya ini. Jadi kalau Pak Tom tanya, masakanmu sama masakan ibuku, nggak apa-apa. Ini konotasinya bernada hubungan seksual, Pak. Bernada seks. Hanya bernada itu.
Inilah sumber dosa yang Allah marah ini. Jadi dulu waktu Rasulullah masih hidup, kata-kata zihar ini adalah untuk apa? Untuk mentalak istri. Islam datang membatalkan itu. Jadi kalau zihar, zihar aja. Dosanya ada di situ. Tapi zihar bukan talak. Tadinya buat talak. Ya, kemudian datang Al-Qur'an turun mengenai zihar, maka zihar bukan talak lagi. Tapi zihar suatu kesalahan suami, kesalahan lisan suami yang untuk dia balik pada istrinya. Karena kalau orang-orang udah menzihar, maka istrinya haram buat dia. Kurang ajarnya kata-kata ini adalah seolah-olah dia itu, maaf ya, sudah pernah juga berhubungan intim dengan ibunya. Sehingga menyamakan. Jadi kenapa punggung? Kenapa punggung? Jadi di kala itu di Mekah maupun Madinah, Yahudinya itu punya kebiasaan yang meluas hubungan intimnya lewat belakang. Maka turun ayat kan, nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum manasitum. Kan ada orang Yahudi bertanya pada Muhammad, kita nih boleh nggak pakai variasi kalau berhubungan jima itu? Yang kau maksud apa? Kami selalu dari belakang. Karena rendahnya wanita di zaman kami itu, sehingga kami nggak mau ngelihat mukanya, nggak mau, maunya dari belakang gitu. Nggak apa-apa, asal jangan di tetangganya kebon, ya kan? Iya, ini kan kebon kata Allah. Bisa harus lakum. Itu ladang bagimu. Jangan tetangganya ladang, jangan di ladang aja, ya, gitu. Jadi, nah kenapa Bung? Itu adalah sebetulnya ini kan bukan soreh, tapi kinayah kan. Maksudnya kamu kok sama ibuku gitu. Sehingga jatuhlah seolah-olah ibunya pernah dia halalkan, tapi istri berubah jadi haram. Kacau nggak? Kacau dong. Kalau sama ibunya kan haram berarti kan. Ibunya haram kok. Ibunya kan masuk daftar wanita yang haram dinikahi. Istri kita bukan mahram kita loh. Istri kita ya istri. Mahram kita, dia punya adik, dia punya kakak, dia punya ibu tuh mahram kita yang nggak boleh kita nikahin. Kalau muhrim artinya orang pakai pakaian ihram. Jangan keliru ya Pak. Bukan muhrim. Emang lo naik haji? Muhrim itu artinya orang yang pakaian ihram. Kalau mahram baru seseorang yang tidak boleh kita kawini. Ya, gitu. Jadi ini ada budaya di Hijaz dulu. Kalau dia udah sebel pengen menceraikan istrinya, maka dia bilang aja, anti alayya ka zahri ummi. Kamu bagiku sama dengan punggung ibuku. Sehingga sejak saat itu Islam kemudian menganggap, bukan hanya menganggap, menjatuhkan hukuman bahwa istrinya haram untuk dia. Walaupun dia nggak diteruskan lagi bahwa ibunya halal, enggak. Karena istrinya haram karena disamakan dengan ibunya. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian datanglah satu ayat, karena turun ayat ini berkaitan dengan Huwailiyah binti Malik bin Sa'labah, seorang perempuan datang kepada Nabi, wahai Nabi, suamiku, hidupku hanya untuknya, aku buka rahimnya untuk dia, rahimku aku buka untuk dia, aku lahirkan semua anak-anak dia gitu. Tapi setelah di masa tua ini, aku udah nggak sehat lagi, aku udah nggak menarik lagi, dia menziharku. Bagaimana Nabi? Turun ayat mengenai itu, gitu. Nabi menanggapi dulu, janganlah begitu, dia kan masih sepupu kamu, jangan ribut-ribut lah gitu Mas. Jadi melihat dari sini, oh zihar tuh udah umum, dan si yang menggugat kepada Nabi ini menganggap bahwa dirinya dicerai, dizihar gitu. Maka Islam membatalkan itu, kemudian berkata bahwa hey, itu bukan cerai, tapi itu sekedar salah lisan. Tapi salah lisan yang berakibat fatal membuat Allah tersinggung. Makanya tadi itu kita bicarakan dosanya di mana itu inti dosa ziharnya. Tapi sekarang kita lihat dulu tarifnya, ya kan? Tarifnya seperti itu. Yuk kita langsung lihat.
takrifnya ya, dia dari kitab Fiqhus Sunnah. Macam-macam aja nih kan. Sampai sini lebih sadis lagi sampai lian. Ada aja kelakuan orang untuk suami sama istri. Zihar sama zohir sama. Sama. Zohir juga punggung, zihar punggung, tapi istilah zihar hanya dipakai di ini kelakuan suami yang mengucapkan itu. Anti kan alayya ka zohri ummi gitu. Sama. Zohir sama zihar itu artinya punggung. Kamu bagiku sama dengan punggung ibuku. Itu ya. Oke, lihat. Dari nomor 1 dari Said Sabiq ya. Az-ziharu kana tolakon fil jahiliyah. Fil jahiliyah. Zihar dianggap sebagai talak pada masa jahiliyah. Ya. Fa abtala li islamu hadzal hukma. Lalu Islam menghapus hukum tersebut. Wa ja'ala zuhra mahraman lil mar'ati hatta yukaffiru zaujuha. Dan jika terjadi lagi zihar, ya, haramlah dirinya untuk istrinya sampai dia membayar kafaroh. Nah, jadi Islam membetulkan ini bukan talak, tapi kalau kamu melakukan zihar lagi, bayar kafaroh sampai kamu bisa kembali kepada istrimu tuh setelah bayar kafaroh. Jadi nggak ada talak 1, talak 2, nggak ada kan? Oke. Terus, falau zaharar rajulu yuridu tolak. Nah ini, jika suami melakukan zihar terhadap istrinya, tapi dia berniat untuk talak, karena ziharo, itu tetap zihar bukan talak. Oke, paham? Ya, terus. Walau talaqa yuridu ziharo kana tolak. Jika suami mengucapkan talak kepada istrinya, saya talak kamu, tapi sebenarnya dalam hatinya hanya pengen ngucapin zihar, yang terjadi talak. Baru. Paham ya? Jadi maksudnya gini loh, saya cerai kamu sama ibu saya. Ada cerainya duluan, talak. Tapi kalau dia hanya berkata zihar, bukan talak. Walaupun niatnya untuk mentalak. Paham? Ini mesti tahu dulu nih, ya, yang terjadi nih. Terus, falau qala, nah ini dia, anti alayya ka zohri ummi. Jika suami berkata, bagiku kamu seperti punggung ibuku, bihi tolako lam yakun tolak, dan dia berniat talak, maka ucapannya bukan talak itu, tapi zihar, dan istrinya tidak tertalak dengannya. Ya, jadi dulu belum turun ayat ini, belum turun Quran mengenai zihar masih dianggap mentalak, cerai udah gitu. Nah, ya, terus lihat, terus terakhir, qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa hadza la an ziharo kana talaku fil jahiliyah fanusikha. Pada masa jahiliyah zihar dianggap sebagai talak, lalu dihapus dengan keterangan Islam. Falam yajuz ay yu'ada ilal hukmil mansukh. Karena hukumnya telah dihapus, zihar tidak boleh dilaksanakan lagi. Zihar sebagai talak tidak boleh dilaksanakan lagi. Tapi kalau orang keceplosan zihar, tetap bayar kafaroh. Udah jelas? Gara-gara ngomong itu doang. Tapi memang pada masa itu kata-kata ini kata-kata yang biasa diucapkan oleh suami setelah suami menjima istri yang dibencinya. Anti alayya kasuhri ummi. Kamu sama aja sama ibu saya. Coba kurang ajar enggak? Kira-kira. Ya. Jadi ya istrinya jadi haram. Tapi tidak berarti istrinya jadi haram, ibunya jadi halal. Kan begitu. Kan kacau itu omongannya. Dijelaskan secara empirik nggak bisa gitu. Minum Pak, minum. Ya. Kurang jelas ini. Jadi zaman dulu itu ada perkataan. Ada orang-orang Arab. Kamu itu. Iya. Jadi maka katanya jihad tuh dia pengertian ini atau maksudnya? Iya, ini kalau orang udah ngomong begini kepada istrinya, zihar. Dan dulu untuk menceraikan. Udah nggak ada lagi hubungan. Sebelum Al-Quran
Al-Quran turun. Kan? Bukan, sebelum Al-Quran mengenai zihar. Iya, Ayatnya Al-Quran lain udah turun, ayat-ayat lain udah turun. iya. Pas Al-Quran turun ini dihapus gitu. Dihapus, jadinya bayar kafarat aja. Ya, kalau enggak dia berzina terus sama istrinya kalau dia nggak bayar kafarat. Kafarnya sama dengan rila atau ada yang lain? Kenapa sih? Kafarnya. Nanti dong, belum sampai situ. Pulang bayar. Biar Anda RW tapi di sini saya yang mimpin. Tapi kafaratnya beda sama Ya elah ini tan kitanya yang barusan nanya lagi. Siapa 2 tahun cuma punya janji. Berdua pulang. Oke, sekarang kita lihat surat Al-Mujadilah ayat 1. Surat 58 ayat 1. Inilah kemudian yang menjadikan ada hukum zihar yang baru yaitu bayar kafarat aja, tetapi bukan cerai ya. Ayat 1. Ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Terus, dan Allah mendengar percakapan kamu antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apa percakapannya? Kita lihat hadis nomor 6. Tapi ini kesaksian dari Siti Aisyah. Masih belum jelas ya. Oke, lihat hadis nomor 6. Dari Urwah bin Zubair, dia berkata, Aisyah berkata, ya, Maha suci Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Sungguh aku pernah mendengar perkataan Khuwailah binti Malik bin Sa'labah. Ini perempuan yang menggugat ya Nabi ya. Ketika dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya. Namun kata Siti Aisyah, aku tidak mendengar yang sebagiannya. Dia berkata, ya Khuwailah berkata nih ya, wahai Rasulullah, suamiku telah memakan masa mudaku dan aku buka rahimku untuknya. Namun ketika umurku telah senja dan tidak bisa lagi memberi anak, dia menziharku. Ya Allah, aku mengadu padamu. Ngomongnya ke Rasulullah. Makanya Allah turunkan ayat, aku mendengar percakapanmu dengan dia, gitu loh. Paham ya? Ini sungguh dari Quran loh ini. Jadi bukan karangan saya. Lalu dia ngadu sama Rasulullah kan? Suamiku telah menziharku. Aku mengadu padamu ya Allah di hadapan Rasulullah. Lalu dia tetap saja begitu, kata Siti Aisyah, hingga Jibril turun dengan membawa ayat-ayat terkait peristiwa yang dialami tersebut. Nah, ini berita belum komplit nih dari Siti Aisyah. Maka kita lihat lagi berita dari Ma'mar di hadis nomor 3. Lihat hadis nomor 3. Rasulullah menjawab apa? Ya. Dari Ma'mar bin Abdullah bin Hanzalah, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Khuwailah. Nah ini dari Khuwailah binti Malik bin Sa'labah, dia berkata, suamiku yaitu Aus bin As bin Samit menziarku. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW mengadukan kepada beliau. Sementara Rasulullah SAW menanggapi pembicaraanku dan berkata, bertakwalah pada Allah, dia adalah anak pamanmu. Jadi maksudnya nggak usah ribut-ribut, ya. Nah terus Khuwailah berkata lagi, tidaklah aku beranjak pergi sampai turun ayat Quran. Itu tadi ayat 58 ayat 1 hingga penyebutan kewajiban yang Allah wajibkan. Di mana? Buka lagi Quran. Tadi di surat yang sama ayat 3 dan ayat 4. Lihat. Ini dari Allah langsung nih ya. Ya, kalau pertanyaan Pak Basuki dan Pak Luli langsung dijawab sama ayat ini. Lihat ya. Di ayat 3-nya ya. Wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. 1 min qabli ayyatamassa zalika tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali, artinya udahlah saya minta maaf deh, saya nggak mau ngomong ini lagi gitu ya. Yang mereka ucapkan, maka diwajibkan 1 memerdekakan seorang budak sebelum dia bercampur lagi
Ya, demikian yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha teliti. Terus yang di ayat 4 ya. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan budak hamba saya, maka 2, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Wah, ini berat ini. 2 bulan berturut-turut. Yang saya bilang tadi, mutatabi'an nih kan. Artinya kalau udah sampai seminggu lalu nggak puasa, seminggu itu nggak dihitung, balik lagi hari pertama. Ya, kayak minum obat. Ya, famallam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Itu artinya berturut-turut. Enggak ada kosong. Min qabli an tamassa, maksudnya sebelum dia bercampur. Terus tapi barang siapa yang enggak mampu, famallam yastati' ya, fa'id amusittina miskin, maka kasih makan orang miskin, 60 orang miskin. Dalam satu hari kasih makan 60 orang miskin, ya. Itu makannya sesuai yang kamu makan, sesuai yang jumlah yang kamu makan. Makan pagi, siang, malam kali 60. Undang orang miskin, apa bawain kotak ke sana. Bilang, saya habis zihar, ini kafaratnya gitu. Tapi di mana namanya orang miskin? Ya udah tetangga aja, anggap 60, nggak bisa. Orang miskin yang perlu makanan. Maka yang paling enak puasa 2 bulan berturut-turut, pret. Ya. Mana bisa loh. Ramadan aja hari ke-10 udah bilang lebaran kapan nih gitu ya. Nah itulah, karena lisannya keterlaluan. Terus demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Oke, itu syariat itu ya. Paham ya? Jadi gara-gara kita ngomong anti alayya ka zuhri ummi. Padahal habis main nih. Habis main, barangkali dia memang niatnya udah menceraikan gitu ya. Kamu kayak ibu saya aja. Itu maksudnya sama dengan mengilah sebetulnya. Udah kamu haram buat saya. Tapi ada kata-kata kazuhri ummi ini loh. Dia sekaligus menghinakan 2 orang perempuan. 1 ibu yang melahirkan dia, 2 istri yang melahirkan dia punya anak-anak. Ya, ntar kita terangkan di sini. Kenapa dia dosa gitu loh? Kenapa dia dosa? Ya. Lalu kita lanjutkan, karena tadi hadis tadi itu belum habis tuh yang hadis nomor 3 tadi, kan sampai penyebutan kewajiban, ya kan? Yang Allah wajibkan. Dan ini ayatnya. Kita lanjutkan lagi hadisnya itu. Ya. Hadis nomor 10. Jadi Rasulullah setelah turun ayat ini langsung menerangkan. Dari Ma'mar bin Abdullah bin Hanzalah, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Khuwailid binti Malik bin Salabah, dia berkata, perkataannya di hadis nomor 6 tadi ya, yang titik-titik itu ya, hingga penyebutan kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian Rasulullah berkata, hendaknya suamimu membebaskan seorang budak. Aku berkata, dia tidak memiliki budak. Beliau berkata lagi, hendaknya suamimu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya dia adalah orang yang tua renta, gak mampu berpuasa. Beliau berkata lagi, hendaknya suami memberi makan kepada orang miskin. Aku berkata, dia tidak memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan. Kemudian pada suatu saat itu suamiku diberi 1 arak kurma oleh saudaranya. 1 arak itu 1 gantang gede gitu Pak. Aku katakan, wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan 1 arak lagi. Jadi ada 2 gantang. Beliau bersabda, engkau telah berbuat baik, pergilah dan berilah makan untuknya kepada 60 orang miskin. Dan kembalilah kepada anak pamanmu. Jadi ini istri menggugat. Padahal suaminya berbuat salah, tapi istri tetap nggak mau dicerai. Oleh sebab itu dia bantu suaminya. Biarin deh, yang bayarin kafarat suami saya aja. Lalu akhirnya Rasulullah bilang, ya udah kamu kasih ini anggur, kurma kepada orang miskin, kembalilah ke anak pamanmu. Nggak ada talak di situ. Walaupun kalau dia nggak bayar kafarat itu, dia statusnya tertalak itu. Karena berzina kalau mau campur lagi. Paham sampai sini? Kacau nggak? Nah, ketika sudah selesai peristiwa ini, ternyata zihar masih dipakai. Tapi bukan buat menceraikan. Iseng aja orang. Pertama, ada sahabat Nabi yang mau di bulan Ramadan, dia konsentrasi, mau ibadah puasa, malam juga ibadah dengan baik. Dia zihar istrinya dulu. Saya zihar kamu. Kamu sama seperti ibuku. Dengan harapan ibadah puasa Ramadannya lancar.
Sebulan itu dia nggak usah deketin istrinya gitu. Satu malam di bulan purnama, dia lihat paha bininya nggak tahan. Dia main lagi, ngadu pada Nabi. Nabi, saya udah begini, udah zihar, tapi gara-gara saya pengen konsentrasi Ramadan, Nabi. Gimana Nabi? Tapi saya udah menyetubuhinya lagi, kita gitu. Ya udah, Nabi diktekan lagi. Kamu bisa bebasin budak, saya nggak menemukan. Kamu bisa puasa, saya nggak kuat. Ini juga Ramadan juga saya udah. Terus kamu bisa ini, saya nggak punya. Lalu dia dikasih kurma, dia sedekahkan. Selesai urusannya. Satu orang lagi juga ada begitu. Dia ziar istrinya, lama-lama dia nggak tahan. Dia menarik ucapannya, terus dia menyetubuhi istrinya karena nggak tahan lihat pahanya waktu itu ya. Terang gitu, lihat pahanya yang putih. Dia hajar istrinya lagi, dia bilang ke Nabi, ya Nabi, saya sudah terlanjur menyetubuhi istri saya yang sudah saya jihar. Nabi cuma tersenyum. Bayar kafarat lain kali, baru kamu boleh lagi. Jadi ini perkara-perkara dosa, tapi Nabi harus membimbing umatnya supaya jangan langsung marah gitu. Wah, celaka kamu, nggak gitu Nabi. Nyantai aja. Jadi jihar masih dipakai. Tapi dengan tujuan bukan lagi menghinakan itu, hanya untuk supaya dirinya punya hubungan khusus dengan Allah di bulan Ramadan, sehingga istrinya diabaikan. Tapi jangan ditiru, karena tetap harus bayar kafarat. Ya, hadis nomor 2, lihat dulu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki menjihar istrinya, namun suatu saat menyetubuhinya sebelum dia membayar kafarat. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya pada beliau. Maka beliau bersabda, apa yang membuatmu melakukan itu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku melihat putihnya kedua betisnya dalam cahaya bulan, maka aku tidak dapat menahan diri sehingga menggaulinya. Rasulullah SAW tersenyum dan menyuruhnya agar tidak mendekatinya lagi sampai melaksanakan kafaratnya. Terus hadis nomor 9. Telah memberitakan pada kami Abu Salamah dan Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban bahwa Salman bin Sakhr al-Ansori, salah seorang bandul Bayadoh, menganggap istrinya sebagai punggung ibunya, menjihar ya, sampai datang bulan Ramadan. Ketika sampai pada pertengahan bulan Ramadan, dia menggauli istrinya pada malam hari. Lalu dia menemui Rasulullah SAW. Saya menyebutkan peristiwa itu dengan berkata, bulan Ramadan datang dan aku takut berkumpul dengan istriku, maka aku mengucapkan zihar kepadanya. Namun tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku pada satu malam, lalu aku berkumpul dengannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan padanya, merdekakan seorang budak? Dia menjawab, aku tidak mendapatkannya. Beliau mengatakan lagi, berpuasalah 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, aku tidak mampu. Beliau mengatakan lagi, berilah makan 60 orang miskin? Dia menjawab, aku juga tidak mampu. Rasulullah SAW berkata pada Farwah bin Amru, berilah dia 1 arak supaya dia bisa memberi makan 60 orang miskin. Difasilitasi orang salah. Kenapa? Rasulullah mencegah orang itu dosa terus sama istrinya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah kafarat itu juga menghapus dosa? Atau sekedar mengesahkan mereka? Dosanya masih ada. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Satu, biar udah bayar kafarat di dunia, di atas juga tetap dihukum. Ada lagi yang bilang kalau udah kafarat dibayar di dunia, maka dosanya itu udah dihapus sama Allah. Ini dianalogikan, dikiaskan dengan Malik bin siapa itu yang ngaku berzina sama kepada Rasulullah, terus dia dirajam. Ketika dirajam dia lari, tapi tetap dirajam sama sahabat gitu. Akhirnya Rasulullah bilang, kenapa kalian terus rajamnya? Dia lari. Larinya itu tanda bahwa dia membatalkan pengakuannya. Dan itu adalah tobat dia kepada Allah. Nah, kalau udah bicara tobat, berarti dosanya udah bersih. Kira-kira begitu. Terserah Bapak mau pakai yang mana? Mau pakai kafarat bersih atau kafarat masih lagi dihukum lagi di atas, terserah yang mana. Ya. Nah, terakhir, kira-kira udah nangkep belum Pak Tom atau siapa? Dosanya di mana nih sebenarnya? Zihar ini dosanya kan dosa lisan. Kok Allah sampai tersinggung gitu? Hah?
Kira-kira nangkep nggak? Kan udah diselesaikan dengan ayat juga bahwa orang zihar kalau udah terlanjur zihar tinggal bayar kafarot selesai gitu. Tapi dia punya dosa satu yang Allah tersinggung sebenarnya. Kita lihat sekarang. Pertama, dia adalah bicara mungkar dan dusta. Nggak sesuai isi hati. Buka surat yang sama tapi ayat 2-nya. Surat 58 di ayat 2. Ya. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ya. In ummatahumul illallai waladnahum wa innahum, lihat. Orang-orang yang di antara kamu yang menziar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka itu hanyalah perempuan yang melahirkannya. Lihat. Wa innahum layakuluna mungkaron minal qawli wazuro. Ini Allah yang bilang. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta. Maksudnya Allah bilang, aku tersinggung. Aku jadikan kamu dilahirkan oleh ibumu. Lalu kamu bilang, ibumu itu halal buatmu, istrimu haram karena istrimu sama ibumu. Piye? Allah tersinggung. Jadi dia perbuatan mungkar dan dusta. Ini perlu dilihat dulu nih. Jangan, oh nggak apa-apa, gue zihar aja, ntar gue bayar kafarat gitu. Kalau bapak mampu, enggak. Karena perkataannya itu benar-benar luar biasa di hadapan Allah. Ya, kalau kayak kita kan kayak bercandaan ya. Anti alayya kazuhri ummi. Ternyata perkataan itu kalau benar-benar kita lontarkan pada istri kita, membuat Allah bilang kamu melanggar kodrat. Kamu dikudrohkan oleh aku menjadi anak dari seorang ibu. Ibumu kemudian kamu bilang ke istrimu, kamu sama ibuku. Seolah-olah ibumu tuh halal bagimu, istrimu malah haram bagimu. Paham nggak ini? Jadi dia berbuat memungkari takdir Allah bahwa dia seorang anak. Dia nggak boleh melakukan satu ucapan yang merendahkan ibunya sendiri. Paham ya? Dan mengharamkan yang Allah halalkan istrinya itu. Makanya disebut dengan mungkar, wazuro, dan dusta. Sampai sini nggak setuju angkat tangan. Oh ini kan ayat Quran. Tersinggungnya Allah di situ. Dan orang kalau udah lisannya udah ketelepasan kacau, itu dalam agama itu dua ancamannya. Satu, dia punya iman hilang. Satu lagi, dia pasti masuk neraka. Kalau orang lisannya udah bikin tersinggung Allah, itu cuma di dua ancamannya. Satu, dia punya iman hilang. Satu lagi, pasti dia di neraka. Coba buka hadis nomor 4. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang tidak bisa diam dan perkataannya tidak baik, mungkar wa wazura, maka dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Satu. Hadis nomor 7. Sesungguhnya seorang hamba dapat mengucapkan kalimat yang karenanya dia terjatuh dalam neraka sejauh dari timur dan barat. Kita udah bagus tahajudnya, udah bagus sholatnya, hajinya mabrur segala macam. Satu perkataan kita bilang sama istri kita, anti alayya kazawri ummi. Bisa langsung masuk ke neraka. Amalnya hilang. Nah itu dosanya. Dosanya itu intinya. Karena dia bicara nggak sesuai isi hatinya. Toh ya sekarang udah diselidiki zaman modern oleh seorang psikolog terkenal namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu meneliti bahwa setiap manusia laki-laki itu punya namanya Oedipus kompleks. Tahu Oedipus kompleks, Pak? Oh, nanti lihat di Google ya. Oedipus kompleks. Perasaan mencintai ibunya sendiri.
Ini penyakit bisa timbul di orang kalau ibunya tuh nggak ngelepas, terlalu overproteksi sampai dia umur 7 tahun, 10 tahun. Maka idolanya adalah ibunya. Oedipus dari orang Yunani yang membunuh bapaknya sendiri untuk bisa berhubungan seks dengan emaknya. Bukan Namrud, siapa Namrud? Ini Yunani, Oedipus kompleks. Dia masuk di setiap budaya. Contohnya di Indonesia, Sangkuriang. Sangkuriang itu anaknya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu kawin sama Tumang. Tumang itu anjing peliharaannya. Gitu. Udah, dia pisah kan. Dayang Sumbi ini kemudian masih cantik terus sampai tua. Datang Sangkuriang nih anaknya, kepengen memperistri ibunya. Ibunya nggak bisa jelasin bahwa kamu anak saya dan ini bapakmu anjing ini gitu. Maka dikejar terus. Akhirnya ibunya bilang, baik, kalau kamu masih mau menikah sama saya, buatlah telaga dan perahu, tapi sampai pagi ya, harus udah jadi gitu. Dia buat, tahu-tahu ternyata sampai fajar nggak jadi itu, perahunya ditendang jadi tangkuban perahu tuh gitu. Tapi intinya ada hubungan nafsu antara Sangkuriang dengan itu gitu. Nah, ini termasuk hubungan yang ada kelainan jiwa. Kalau seorang anak perempuan selalu memuja bapaknya, namanya Elektra kompleks. Elektra kompleks. Akhirnya ada juga yang anak perempuan tidak mau kepada laki-laki lain kecuali pada bapaknya. Jadi, nah ini jauh zaman modern sekarang. Artinya diteliti ternyata ada sifat manusia seperti itu. Barangkali orang jahiliyah yang berkata anti alayya kasuri ummi itu ada pengalaman yang intim dengan ibu kandungnya sehingga keluar kata-kata itu gitu loh. Ustaz kok tahu ya Pak? Sigmund Freud. Freud bacanya orang Jerman, bukan Freud. Kan tulisannya Sigmund. Nah, Sigmund Freud. Baca di itu ya di Google ya. Tapi bacanya Freud. Iya, Sigmund Freud. Kok Ustaz ngerti banget? Apa Ustaz psikolog guru besar gitu ya? Ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an disebut Anda keterlaluan kata Allah. Sebagai seorang hamba yang dikasihkan orang tua yang melahirkan, ibumu hanyalah itu bukan berarti remeh ya. Ibumu adalah satu-satunya gitu loh. Orang yang melahirkan kamu yang patut kamu hormati. Kenapa kamu sebut punggung ibumu lalu istrimu sama dengan itu gitu. Itu dosa pertama. Jadi lisannya itu nggak beres. Dosa kedua, dosa zihar sama setara dengan dosa merusak nasab. Merusak nasab. Jadi ada bapak ngangkat anak terus bilang sama orang-orang, ini anak gue nih. Kira-kira bener nggak tuh bapak pikirannya? Karena walaupun dia bilang ini anak saya, dia akan ngomong ini anak walaupun anak angkat sudah seperti anak kandung, seperti pan mirip, tapi bukan anak kandung. Atau seorang anak yang bilang ini ayah saya, ini bapak saya. Ini dosanya juga dihajar di Al-Quran ada, sama dengan dosa zihar. Jadi zihar itu kalau mau tahu dosanya, kita lihat aja dosanya ini. Sama. Coba buka Al-Quran dulu. Ayat surat Al-Ahzab ayat 4. Surat 33 ayat 4. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Jadi kalau udah dia berkata kebenaran, nggak akan ada kebatilan di situ. Lihat, dan dia wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu. Nggak akan pernah. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Lihat baik-baik nih.
Apa kata Allah? Dzalikum qaulukum bi afwahihim. Yang itu cuman ocehan mulutmu saja. Allah berkata yang benar, dia menunjukkan jalan yang benar. Jadi dua perbuatan ini setara, Pak. Kemurkaan Allah di situ. Paham ya? Nggak pernah akan terjadi apa yang ada di pikiranmu itu, bahwa ibumu itu sama dengan istrimu. Ya, itu bohong kamu. Paham? Begitu pula anakmu yang kamu angkat sama seperti anak kandung. Bohong tuh. Di sini ntar Faraid membatalkan bahwa anak angkat juga dapat waris. Dibatalkan dengan Anissa itu. Paham ya? Kan Bapak ada yang pernah barangkali anak-anaknya semuanya ya istilahnya nakal-nakal. Terus hadir seorang anak yang seumuran anaknya datang ke rumah, bantu-bantu, akhirnya diangkat anak. Kalau di cara kita diadopsi gitu. Jadilah cintanya kepada anak angkat itu melebihi kepada anak-anak kandungnya. Akhirnya dia bilang di wasiatnya, tolong semua harta saya untuk dia. Saking sayangnya, Allah bilang, jangan. Itu bukan anakmu. Ingat Zaid bin Harisah? Nabi sangat cinta pada Zaid bin Harisah. Sampai Zaid bin Harisah dipanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat, Muhammad bukan sekali-kali bapak dari kamu sekalian. Tahu ya? Dibatalkan itu. Tuh dosa zihar sama itu. Kafaratnya belum jelas itu ya. Apa? Kafaratnya belum jelas itu. Kafarat apanya? Yang anak angkat menjadi kayak anak kandung itu. Justru jelas, makanya mau saya sampaikan kafarat yang soal itu nanti berlaku juga untuk zihar, karena zihar nggak diterangkan. Kenapa Allah nggak terangkan zihar dihukumnya gimana oleh Allah di akhirat nanti terutama? Karena ini masalah sensitif, masalah yang ada di kamar, Pak. Dan masalah kehormatan wanita. Itulah halusnya Al-Quran. Tapi kalau yang anak angkat kan masalah umum. Kalau yang masalah ini kan nggak bisa dibeberin gimana gitu. Ya, itulah halusnya Allah. Maha halus, Al-Latif. Jadi kalau kita mau lihat, bukan hanya zihar itu dapat kafarah, kemudian dia bisa sah lagi sama istri, tapi dia mengandung dosa yang dosanya sama dengan dosa kita terlalu cinta pada anak angkat sehingga akhirnya menjadikan dia sebagai anak kandungnya. Nah, dosa ini yang mau saya terangkan sehingga kita mau lihat ziharnya ya sama begini juga gitu dosanya. Karena Al-Qur'annya bilang kan, dia tidak menjadikan ibu-ibumu sebagai istrimu dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ini dua perbuatan yang Allah urai untuk Allah bilang dzalika dzalikum qaulukum bi afwahihim. Yang demikian itu cuma ocehan kamu aja. Ocehan yang enggak benar. Tapi Allah yang benar. Jadi jangan iseng sama istri. Gue yang lo sama sama emak gue itu kacau. Nggak boleh. Ya. Nah, lihat dampaknya. Hadis nomor 11. Pertama, dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, ya, maksudnya jadi dia bilang saya bapaknya ini, atau anak mengaku ayah mengaku anak lah gitu. Ayah mengaku seorang lain sebagai anaknya, atau anak mengaku orang lain sebagai ayahnya gitu ya. Atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia akan menimpa mereka. Dan pada hari kiamat Allah tidak akan menerima amalan mereka baik yang fardu maupun yang sunnah. Begitu pula dengan zihar, Pak. Menghina kodrat. Pertama ya, jadi laknat Allah, laknat malaikat, dan seluruh manusia. Hari kiamat amalan fardu dan sunnahnya bye-bye. Gede nggak dosanya? 2. Kafir. Hadis nomor 8. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis nomor 8 ya.
radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Lihat, laisa min rajulid da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhul illa kafar. Tidak ada seorang pun yang mengaku bernasab pada seorang yang bukan ayahnya, sedangkan dia mengetahui hal itu, melainkan dia kafir. Sama. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa istrinya sama dengan ibunya, kecuali dia kafir. Jadi kafarot ini hanya untuk pengesahan suami istri lagi, tapi ada dosanya zihar itu. Ya kafir, mesti bertobat. Oke, dilaknat terus kafir. Yang ketiga, haram masuk surga. Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku bernasab pada orang yang bukan ayahnya, sedang dia mengetahui bahwa orang itu memang bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka surga adalah haram atasnya. Barang siapa yang mengaku bahwa istrinya sama dengan ibunya, padahal dia tahu bahwa ibunya itu yang melahirkan dia, dan tidak patut dia menghina ibunya, maka surga haram baginya. Setuju? Kan enak. Padahal gue provokator aja. Paham? Kira-kira ilah mazhar lebih berat mana? Iya. Sama-sama berat lah. Iya, puasa 3 hari selesai. Oh, kafarotnya yang disebut. Iya. Maksud saya bobot perbuatannya itu loh. Apa? Perbuatan nggak enak semua. Boleh enak semua. Tapi kalau kita lihat Pak Ustaz, ini dikondisikan pada zaman itu, wanita itu memang bisa dibilang kalau dibandingin sama sekarang lebih rendah derajatnya. Kalau wanita sekarang kan bisa dibilang sama lah, sama laki-laki sama perempuan sama, sehingga kejadian yang kita pelajari ini dikondisikan pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang ibaratnya wanita tuh melunjak. Kalau dulu kan patuh taat sama suami, sehingga suami untuk menjihar atau untuk apa gampang aja. Gimana kalau seperti itu? Iya boleh. Tapi saya merasa dalam nada kalimat Bapak memang Bapak lagi ngeluarin suara isi hati yang dialami Bapak gitu. Dilawan sama istri itu. Artinya ke bawah dalam kondisi yang kita alami. Boleh. Persepsi aja itu. Tapi yang jelas bahwa fakta zihar itu ada. Bahwa fakta dia harus diselesaikan untuk supaya suami istri nggak cerai, ada dengan kafarot. Bahwa dia mengandung dosa, ada lagi. Fakta semua. Itulah yang kita bicarakan gitu. Bahwa dia mengandung dosa. Cuman dosa zihar tersembunyi karena dia masalah privasi kamar. Karena zihar selalu urusan kamar. Ini sama Mila kan urusan kamar. Ini juga urusan kamar juga ini diantar. Ya. Nah, dosa yang setara ternyata dibuka oleh Allah. Allah tidak membuat dua rongga dalam hatimu. Maknanya Allah tidak pernah membuat kamu meyakini bahwa ibumu sama dengan istrimu atau anak-anakmu sama dengan anak-anak anggur sama dengan udah jelas. Berarti kita ambil aja dosa yang ini, kita tempatkan di sini untuk berhati-hati. Pertama bahwa dia dilaknat, kedua dia kafir, ketiga dia haram masuk surga. Selesai. Dan nanti kesimpulannya Pak Tom akan berkata, semua syariat mengenai talak dan rujuk ini dan misal talak adalah melindungi kaum wanita, betul? Iya kan? Bapak kan kalau jalan begitu selalu, ini sih ngelindungin wanita nih kan gitu. Betul, menghormati wanita. Supaya kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu wah arijalu komunal risa, laki-laki pemimpin bagi wanita, betul. Tapi di mana gitu kan? Ya. Oke? Berarti kalau lebih jelas dan tegas lagi dalam nasihat istri. Saya melihat tadi sedikit ada batasan bahwa ruang lingkup zihar yang dimaksud ini
hubungan seks. Ya. Intinya tadi antum mencontohkan setelah berhubungan seks disebutlah ibunya, seperti ibunya. Tapi kalau misalnya menyamakan seorang istri dengan ibu, misalnya dalam hal memasak, itu bikin nenek sama banget kayak mama lu bikin nenek, atau apapun yang di luar aspek seks, apakah itu zina? Tidak. Tidak. Khusus karena memang yang dilakukan Saya sering banget begitu kalau itu karena saya banyak banget kefarat. Iya. Rendang lo enak banget kan mama gue bikin. Saya sering banget gitu. Nggak apa-apa. Bukan ziarah. Bukan. Oke. Alhamdulillah. Karena gini. Karena kata-kata zohri ini, ya, kalau kata-kata zohri nggak ada, mungkin Allah nggak murka. Anti alayya ka ummi. Kamu sama dengan ibuku. Itu yang terjadi. Masakanmu sama, pakai kebayanya sama, nggak apa-apa. Begitu ada zohri, zohri ini adalah istilah kebiasaan orang-orang Yahudi dulu dan orang musyrik itu, bahwa mereka berjima itu melihat punggung. Jadi konteksnya ada kamar ya. Konteksnya kamar. Tapi di sana yang keluar itu nggak hati-hati gitu loh. Sehingga kan orang bertanya-tanya, kenapa kamu nyamakan istrimu dengan ibumu? Apa kamu juga sama ibumu? Gimana kalau gitu? Kan kacau kan? Baik pikiran yang keluar maupun persepsi orang terhadap dia gitu loh. Itulah makanya kekacauan ini disebut oleh Allah, zalikum qaulukum min afwahihim. Yang demikian itu cuma ocehan kamu aja keluar dari mulutmu, tapi Allah berkata benar. Itu kan ayatnya. Dan Allah menunjukkan yang benar, bahwa kamu tetap harus ibu ya ibu yang melahirkan saya. Jangan dikait-kaitkan dengan ibumu. Dia anak angkat, bukan anak kandung. Karena itu merusak nasab itu. Dua-duanya zihar maupun yang tadi anak kandung itu merusak nasab pasti. Ya nggak ketahuan kan. Ini anak beneran lu, anak lu nggak mirip? Ya dia anak angkat tapi udah kayak anak kandung sendiri. Tuh gitu. Kacau kan? Nggak, tetap Allah bilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, iya, hati nurani nggak bisa dibohongin. Allah bilang Allah tidak membuat dua rongga hati. Maksudnya hati yang udah membenarkan kebenaran Allah itu nggak bisa diganggu-gugat lagi dengan kalimat-kalimat yang palsu kayak gitu tadi. Ya Allah bilang cuma mulut dulu aja. Cuma dulu min afwahihim. Saya punya pengalaman ini seorang tahu. Oh iya. Saya ada anak angkat nih. Jadi nggak boleh anak angkat kita bilang kayak anak sendiri. Nggak boleh. Seperti Takutnya dia begitu. Takutnya kalau bapak selain anak angkat, bapak punya anak kandung, takutnya malah ada kecemburuan. Nggak usah anak kandung kepada anak angkat. Anak kandung kepada anak kandung aja kan kadang-kadang cemburu. Contoh surat Yusuf ayat 7. Nabi Yakub tuh punya 2 istri. 1 istri, 10 anak laki-laki semua. Yang istri kedua lahir Nabi Yusuf sama Benyamin. Apa kata Yusuf? Kata surat Yusuf ayat 7. Yang 10 tuh meeting. Bilang begini, sesungguhnya Yusuf dan si Benyamin kok lebih disayang daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini orang yang kuat. Dia bersaudara sama dia gitu. Sungguh bapak kita termasuk dolalim mubin. Bapak kita termasuk sesat yang nyata. Senasab itu ya. Senasab satu bapak. Bagaimana anak angkat Pak? Lalu akhirnya apa dia bilang? Setelah dia bilang bapaknya yang nabi itu sesat, ngawur gitu. Dia bilang lagi, uqtulu Yusuf. Mari kita bunuh Yusuf. Itu dengkinya anak kandung sama anak kandung. Di mana kalau anak angkat? Makanya Allah mencegah mudarat lebih banyak dengan perkataan kita. Tapi khusus untuk Nabi Yakub ke Yusuf dan Benyamin ini, saya pada cukup sedikit meneliti gitu kan. Kenapa sih Nabi Yakub nggak adil?
Ah. Gitu kan? Ah. Nah, berarti kan nggak adil berarti. Nah, Iya. Dia memperlihatkan sampai ada komentar dari anak yang lain bahwa dia sayangnya sama-sama Benyamin sama Iya. Nabi Yusuf. Ada benar apa tidak saya? Ada suatu jawaban untuk saya. Oh mungkin kenapa dia sangat protektif dikarenakan ibunya udah meninggal, dia udah anak piatu, Iya. jadi dia protek ini. Iya. Nah proteksinya ini terlihat jadi tidak adil sama anak yang masih punya ibu. Terlihat ya. Ya, Persepsi kan? Gitu, ya kan? Iya. Benar nggak kira-kira saya punya jawaban seperti gitu? Ya, kita pindahkan aja Nabi Yusuf ke dalam diri kita. Kita punya istri tua, kita punya istri muda. Ini udah dewasa semua anak-anak kita. Ini anak baru, sama umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Ya, lagi lucu-lucunya. Ya kita lebih ke sini dong. Masa itu kita gendong lagi udah berkumis gitu. Anakku. Wajar aja. Nah, itu yang dianggap tidak adil. Ya kan? Saya yakin nggak adilnya bukan mereka menggugat nggak adilnya yang Nabi Yakub, bukan karena materi, Pak. Karena perlakuan. Nah, taruh di akal perlakuan kita pada anak kecil, anak kita sendiri, anak kecil dari istri kedua. Dengan perlakuan pada ini kan beda pasti. Ini udah bisa disuruh ngambil apa. Masa ini disuruh-suruh, pasti digendong, disayang. Yusuf dalamnya. Yusuf kira-kira umur 7 tahun waktu itu. Kalau Benyamin umur 4 tahun. Pasti pada anak kecil begitu gitu. Betul kata Bapak, karena dia patut, dia belum bisa apa-apa, lemah, overprotective. Kepada ini apa mesti overprotective juga, orang udah bisa berburu, udah bisa ngapain gitu. Nah tapi itu dianggap sebagai perhatian dia jadi tersita ke situ tuh. Ya gitu. Begitu pula dengan poligami kan begitu sama aja. Padahal poligami kan istri sama-sama istri dan kita mampu berlaku adil gitu. Tapi kadang-kadang yang muda malah nyerang, sono mulu yang tua. Ini dong dilihat tuh. Yang sono bilang itu, pakilan gitu. Jadi sifat manusia inilah yang Allah rangkum bahwa kamu bolehlah begitu sayang pada anak angkat. Tapi jangan sekali-sekali kamu mengatakan bahwa this is the best. Nggak bisa hati kamu, anak kandung kamu sisihkan, nggak bisa. Bohong kamu pasti. Allah yang benar. Begitu pula itu, ibu tetap ibu. Tiba-tiba kamu ngomong, kamu sama ibu saya. Artinya dia menjadi haram. Dan dasarnya apa kok sama? Berarti dia pernah intim gitu loh. Itu yang kesalahan berpikir dari orang yang mengucapkan zihar itu. Nah, saya bertanya kayak kasus pribadi tadi. Siap. Saya kan punya istri, Evi. anak, Evi. yang bukan anak saya. Ya. Jadi kalau anaknya misalnya ini tidak patuh sama dia, Sama Evi. ibunya, Evi. Si Evi-nya ngeluh saya dengan perkataan, Bi itu anak Bi itu gimana tuh? Nah, kata-kata itu saya mau diamkan atau gimana? Nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kalau saya nggak tega, bukan anak gue. Nggak kena gitu Pak kalau iya, saya begitu. itu sama dengan kita. Ya, seperti nggak gini. ada zihar kan di situ tuh. Nggak ada. Karena gini Pak Tom. Toh kita juga, saya ke rumah Pak Luli, saya ngomong sama Icat, Bapak ada nggak nak? Bapak ada nggak nak? Kamu kan bukan anak saya, itu bisa panggil nak. Biasa. Sama dengan orang Arab kalau manggil bapak kan bisa langsung abi atau abah. Abi kan bisa berarti paman juga. Gitu. Jadi gitulah kira-kira. Nah, itu bahasa Amerikanya Evi lagi melakukan bukan kesalahan lisan. Dia lagi slang aja. Slang artinya dia memakai istilah itu untuk lebih mengakrabkan bapak. Selaku ayah sambung, tapi tidak lagi melakukan memaksa bapak untuk mencintai dia, enggak. Menggunakan bapak untuk mendidik mereka gitu. Ya itu anakmu gitu. Bapak bisa mundur 4 langkah langsung bilang, anak yang ada padamu
jangan kau sia-sia. Karena dia jandamu tadinya kan, jandaku dulu. Jadi bukan dia. Tenang-tenang saja. Ada lagi? Pak Lur tadi mau nanya apa? Ya, jadi kalau kita di masyarakat kita kalau adopsi itu kalau nggak punya ilmunya rawan ya berarti. Rawan. Mendingan tidak kan? Rawan. Mendingan tidak. Iya. Sebenarnya gini. Dulu yang terjadi waktu turunnya surat An-Nisa di awal-awal. An-Nisa tuh dan Al-Baqarah sama aja, dia Makkiyah juga tapi Madaniyah juga kan gitu. Ada ayat-ayat yang turun di Mekah, turun di Madinah. Itu kebanyakan budaya orang dulu itu mengangkat anak bukan dia yang angkat, tapi dia terpaksa mengangkat anak. Yaitu apa? Ponakan-ponakannya. Adiknya meninggal dua-duanya suami istri, meninggalkan harta, meninggalkan anak yatim. Akhirnya jadi anak dia, tapi dia jadi pengelola hartanya. Kalau anak itu perempuan udah gede, ponakan padahal nih, dia niat untuk dikawinkan. Bukan nafsu, hanya untuk hartanya supaya nggak berpindah pada orang lain dan bayar maharnya dari harta itu juga. Itu maka larangannya itu. Kalau kamu nggak sanggup berlaku adil seperti itu, maka nikahilah 2, 3, 4 orang lain. Mantobalakum, jangan ponakanmu itu gitu. Itu kan juga Allah mencegah supaya apa ya? Dia tetap orang lain gitu. Nah, kenapa? Bukan nasab kan? Ya bukan nasab dong. Gitu. Seperti anaknya si Pak Tom itu si anaknya itu bukan nasabnya Pak Tom. Ya? Iya, dia nasabnya ke bapaknya. Ke bapaknya tetap gitu. Kalau warisannya ke saya. Warisan. Nah, gini Pak, kalau udah menyangkut warisan juga, kita juga akan masuk nanti ke bab anak di luar nikah. Iya, walaupun nanti bapaknya menikahi. Jadi gini loh, bapak dekat sama perempuan, terjadilah hubungan intim, padahal belum nikah. Terus dia telepon, atau zaman dulu bukan telepon, SMS. Pah, mau manggil udah pah lagi, udah ke motel berarti kan. Pah, positif. Terus yang laki tanya, maksud lo? Yang ini jawab lagi ceweknya, tekdung tralala. Tekdung tralala, burung kakak tuang gitu. Udah gimana? Ya udah, nikah. Anak itu anak zina. Tapi lantaran nggak ada yang tahu, kemudian dia lahir, dianggap anak kandung. Kalau anak itu perempuan, bapaknya orang lain, nggak boleh mewaliin. Bapaknya meninggal, nggak dapat waris. Ini juga masuk ke dalam bab tadi itu, anak kandung. Bukan anak kandung itu, anak zina. Hati-hati. Bahkan mazhab Syafi'i membolehkan bapaknya itu mengawini anaknya itu. Karena itu bukan anaknya, orang lain. Untuk menghinakan apa perbuatan nama istrinya dulu gitu. Nah, ini bab yang sangat pelik. Jadi kita buang dulu, kita masuk bab zihar. Kasihan Pak, gitu. Ya, lagi-lagi nih pengalaman pribadi lagi. Ya, monggo. Silakan gimana? Jadi anaknya Evi ini yang satu putih, yang satu hitam. Oke. Warna kulitnya. Ya. Kebetulan yang satu seperti mamanya putih, ya kan? Evi kan putih itu kayak Cina, ya kan? Iya. Nah, papanya kan saya juga pernah ketemu, emang kulitnya agak brown gitu. Agak coklat lah. Ya, Kayak saya gini. brown. Pak Karim. Ya. Oke. Terus Jadi kalau mereka itu berantem berdua, dia ini udah akhir balik kan, SMP kelas 1 dan SMA kelas 1 gitu. Kalau udah berantem, yang kulit putih ini bilang, lu bukan anak kami lu. Kalau gua mau putih sama Abi. sama Mama? Sama Pak Tom. Oh, terus? Ya. Heeh. Saya mesti tegur aja. Tegur. Kalau itu tegur. Tegur. Kalau itu tegur. Karena itu berarti dia berpotensi merusak nasab.
tapi dia nggak ada maksud sebetulnya. Karena dia sangat enjoy dengan kehadiran bapak, maka dia lalu menganggap bahwa bapak adalah ayahnya. Yang harus ditegur cuma begini, saya tetap bukan ayah kandung kamu. Silakan panggil saya papa segala macam. Saya bukan ayah kandung, ya kan? Tegur pada saat itu apa? Oh, diajak ngomong. Prinsipnya aja. Prinsipnya aja. Oke. Kalau prinsipnya saya nggak sekantor lu. Iya, jangan pada saat itu. Gue bukan bapak lo, tahu kan? Gue cuma emang tidur sama mak lo, tapi gue bukan bapak lo. Bisa lenong rumpi nanti. Sampai yang kulitnya brown ini mandi udah 3 kali sehari saya putih kayak Wah, kalau berarti itu dia positifnya dua-duanya saking cintanya sama bapak. Mungkin dia bilang karena kan kehilangan kasih sayang orang. betul, tua, iya, orang iya. tua dia. Jadi kan sosok Om Asko benar-benar apa dia gambarkan gitu. Ya bukannya saya itu berlebihan karena memang dia kering atas itu gitu kan. Jadi apa ya, saling cemburu dia berdua itu loh maksudnya. Tapi saya bilang jangan merasa kayak begitu dong kalau kamu sama kamu. Dia paling gak mau dia bilang kayak ayahnya. Saya prinsipnya sewaktu nggak berantem begini, lu jangan punya perasaan hina atau perasaan jelek kalau lu sama papa. Itu adalah papa. Bagaimanapun dia adalah ayah. Abi di sini sebagai pembimbing kamu. Nah itu saya tancapin prinsipnya. Nah, tapi kalau mereka lagi bilang begitu, lu bukan anak Abi lo. Putih lo itu gua putih sama Abi kan. Kan gak enak saya nagore di situ tuh. Iya. Gak enak nagore saya patahin berarti kan gitu loh kan. Itu gak apa-apa Tata. Nggak apa-apa. Prinsipnya saya udah kasih. Kalau perlu pakai humor, beribut lagi kayak begitu, dua-duanya taruh sini selfie, cekrek, hasilnya liatin, nggak ada yang sama gitu aja. Nggak pakai pantun, Mbak. Pantun. Iya kan itu kan cuman apa ya? Bukan pantun. Kalau orang Minang. Oh. Dari keterangan itu kan keluar lagu Black and White. Nah, Nyanyi dong jangan neng-neng. lihat lagi yang mau tanya, ya Pak Sugeng. Ini tadi yang kemarin ini ceramah Mama Dede. Saya kasihan juga orang yang bertanya itu. Dia tokoh masyarakat di sini berkurang. Ya di daerahnya tuh ya karena sedang KKP gitu terjadi perjinahan ini. Jadi itu apa kan tokoh itu mengawinkan. Tuh. Itu nggak boleh katanya. Bagaimana? Kawin siri apa kan di bawah tangan lah gitu. Terus ada ketangkap juga apa dia pacaran belum ini terus apa bebek kawin di bawah tangan. Terus kata Mama Dede nggak boleh. Bapak tuh nanti tanggung jawab kalau terjadi apa-apa gimana. Tapi saya juga kurang jelas tuh apa gimana teman ngomong kan kasihan yang menanya dia sudah berapa kali mengawinkan itu gimana? Kasusnya juga belum jelas nih. Iya kasusnya. Kasusnya gimana? Misalnya ada orang pacaran, nah terus Daripada dia berzina, langsung ya taruh ke tangan belum berzina, kawin ya kawinkan aja gitu ya tentu ya ada walet cuman nggak resmi ke ini gitu apa ya pemerintah gitu. Wah, kalau itu bukan perkara agama. Kalau perkara agamanya boleh mengawinkan orang dengan tujuan untuk menghindari mereka zina. Itu kan perkara Rasulullah. Ya masyarus sabab manis satu amin kebaat. Barang siapa yang berbaat nikahlah menghindari zina. Tapi ketika bapak tanya sama saya, ini gimana? Karena dia siri, itu perkara negara. Iya. Agama sah. Bukan dia betul, kesannya cuman dia bapak jangan sekali takut apa terus ininya dia berbuat yang pas sudah ini apa macam-macam gimana itu Pak. Itu pas Mama Dede tuh apa ini seperti itu tuh. Kok nggak boleh gitu malah? Saya bingung orang berjian kawin. Iya, berarti Mama Dede lagi bicarakan perkara hukum positif, bukan hukum agama. Iya. Supaya tiap orang yang menikah itu diketahui negara, ada buku nikahnya gitu kali. Itu. Tapi kalau menikahkan orang
dan orangnya itu mau sama-sama mau, apa halangannya dalam agama? Malah harus segera kok. Bertanya itu kan, Iya. waduh, kalau gue ngawin gitu. Terus satu lagi masalah anak angkat sama ini tadi. Kalau kan anak kandung aja ada beda kasih sayang. Iya. Kalau saya enggak, si abang ya kan. Kalau saya apa ya beli sesuatu makanya abangnya pada marah-marah semua. Nah, itu kan udah gue beli juga pas waktu aja kan. Terus kan Pak saya ceritanya kan ya saya kasih waktu mau ke Jawa. Dia kalau saya kemana-mana tuh selalu nungguin saya pulang mainin HP saya kan selama ini jadi saya pulsa saya habis saya belum dimainin. Ah, udah dah saya nunggu. Beliin HP. Oh. Bukan belajar, waduh mana? Ya saya biar jangan udah dia nanti kita jawab gitu. Tapi kasus ini kan abangnya nggak ngirim minta beliin kan? Oh, enggak. Kalau yang tadi Nabi Yusuf kan abang-abangnya bilang kok nggak disayang kayak dia gitu. Jadi menuntut. Kalau ini bapak bukan nggak adil, memang. Kebutuhan pas dia ini. Udah gitu. Kalau pas ini, abang udah kan bapak juga yang belain. Jadi juga kasih pengertian. Jadi jangan kita ini liatin. Jadi mau punya tanggung jawab dia, nggak tahu saya kan tadi bagi raportnya hasilnya gimana. Bukan belajar dulu. Jadi anak jangan apa udah jangan. Akhirnya sih kasih pengertian gitu ya. Udah gitu nggak enak loh pada. Saya sih ya amal semua lihat tuh. Ini kan Zaid bin Harisah bin Usamah ini akhirnya punya anak. Namanya Usamah bin Zaid. Dia remaja, Rasulullah masih hidup. Usamah bin Zaid ini juga cucu yang disayang sama Rasulullah. Cucu, dianggap cucu anak tersayang. Ya cucu, akhirnya Usamah kan Zaidnya yang diangkat anak tadinya. Ya, Zaid ini remaja. Suatu hari Zaid itu dipanggil sama suku-suku Jurhum di sekitar Madinah. Yang salah satu perempuannya itu mencuri. Ya kan? Padahal Rasulullah udah dengar beritanya mau dihukum potong tangan. Tapi dia kirim utusan ke Rasulullah. Yang diutus adalah cucu angkat Rasulullah, Usamah bin Zaid. Tolong bilangin dong, kamu disayang sama Rasulullah. Bilangin supaya perempuan yang mencuri ini dari suku kami ini jangan dihukum. Rasulullah tadinya menyambutnya, cucunya datang, cucu kesayang, walaupun cucu angkat. Tapi begitu si cucu ngomong begitu, minta seolah-olah minta keringanan, ya referensi gitu. Rasulullah langsung ke masjid, ke mimbar gitu. Mungkin kalau zaman sekarang ambil mikrofon. Inilah celakanya bangsa kita. Gitu. Kalau ada orang yang terhormat, terpandang itu berbuat kesalahan, mencuri kitanya, didiamkan saja. Tapi giliran ada orang yang susah mencuri kita gitu, lalu kamu rame-rame menghukumnya gitu. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung, mencuri, aku yang menghukum tangannya sendiri. Aku yang potong tangannya sendiri. Di situ keluar kata-kata itu. Jadi Rasulullah tegas. Walaupun yang minta sesuatu itu cucu kandungnya, dia tidak akan pernah. Apalagi permintaannya untuk membelokkan hukum gitu. Lebih-lebih lagi gitu. Lain sama Sambo, ya kan? Wah, udah bukan polisi dikawal polisi, bingung kan? Dah, cukup ya? Cukup ya? Udah jelas Zihar. Nah, lebih ramai lagi li'an, sampai 2 kali pertemuan. Intinya li'an itu suami posesif, si istri bertahan. Istri posesif, si suami bertahan. Suami bilang, kok sangat bernilai dalam bab ini. Zihar ini tadi adalah hanya di lingkungan aspek seks iya. saja. Kalau nggak kita bisa salah nanggur orang. Jadi nggak persepsi seperti Pak Ato kan telah penjelasan seperti ini Pak. Menurut saya kasus Zihar ini langka Pak. Tapi di zaman Rasulullah dijadikan sebagai mentalak. Kalau zaman Rasulullah karena memang dasarnya dari sana ya, kalau sekarang Iya. itu langka. Langka. Karena kan ini yang tadi kaitannya dengan jihad adalah punggung dan itu adalah kebiasaan orang dulu melakukan seks di bawah punggung. Ya.
lagi kata-kata itu dari orang yang pernah melakukan seks dengan ibunya. Ya. Jadi kalau zaman sekarang, walaupun nanti ada istilah bahasa Indonesia, hampir jarang deh ketemu kasus begini. Iya. Kasus langka yang udah kuno juga ya udah. Iya. Nah. Kasus-kasusnya hampir. Gini Pak Agus, zaman sekarang langka yang siar di sekitar seks, ya. Tapi apabila itu terjadi lebih gila lagi. Iya. Iya. So banyak sekali movie Mother and Son. Banyak bos. Bahasa Inggrisnya incest. Yes. Ah, Iya. hubungan intim antara keluarga yang kandung ibu sama anak. Yang giring ke sana. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Karena tadi ini ada Oedipus kompleks, Elektra kompleks, Mother kompleks. Ada sekali. Mother kompleks gini. Seorang laki-laki itu masih mencari air susu Yang emaknya. menikah sama anak kandungnya. Kejadian Pak di Amerika. Karena dia udah kalau dewasa udah bahasanya udah penuh. Incest kalau Kalau saya ngambilnya gini bos, ceramah-ceramah yang saya dapetin itu kalau dia membahas dosa yang besar itu syirik, zina, nggak disebut jihad. Padahal jihad kita dapat sekarang ini itu dosanya kafir. Bapak Suki baru mendengar siar sekarang apa udah dulu pernah? Baru sekarang? Karena apa? Alhamdulillah insaf. Terus Iya. Karena saya dengar ceramah-ceramah nggak pernah yang disebut dosa besar pujian enggak. itu dia Pak, berharganya pengajian ini Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Hidayah Allah itu Pak. Hanya semata-mata ya. Di samping mungkin yang menjelaskan profesor dia. Kurang populer mungkin. lagi nih bos, zaman ke zaman jahiliyah. Iya, jangan lebih gila. Iya, dari 0 ke 0. Ya kan? Dari 0 ke 0. Jadi ini kan undang-undang ini dibolehin nih. Apa nggak bos? Itu yang dikejar-kejar Kebebasan. yang dari Amerika Latin itu si Ricky Martin itu incest. Sama saudaranya dua orang. Saudara kandung. Iya, incest itu hubungan saudara yang dekat sekali. Elvis, John Lennon, coba buka sejarahnya. Elvis dan John Lennon. Ya, Elvis sama John Lennon. ya. Lihat aja. John Lennon sama tantenya, Belum lama. Elvis sama ibunya. Kakak sama adik nikah. Iya. Amerika. Ampun. Jangan dulu. Laki-laki sama Hah? laki-laki nikah. Banyak apa perkawinan tuh masih ada hubungan saudara tuh. Iya. Zaman sekarang lebih parah dong buat perkawinan. Jadi kita begini aja, bos. Kalau anaknya di murah sampai akhir zaman, bos. Sama aja kayak budak tuh, mungkin menjadi perang lagi nanti. Bener nggak tak? Iya. Bisa. Jadi hukumnya mengakomodir sampai hari kiamat. Iya. Diakomodir, makanya ada hukum ini. Pokoknya intinya gini lah, yang sederhananya. Ternyata Bapak kelepasan jihar, maka siap-siap menunggu hukuman gitu aja. Pertama bayar kafarat supaya Bapak sama istri biar bisa lagi sebagai suami istri. Yang tunggu, makanya bertobat. Maksud dilaknat jadi kafir, nggak boleh masuk surga. Gara-gara perkataan min afwahihim. Cukup, Dek, ditutup, Dek. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.